Selamat pagi pemirsa dan Bu Tere. Seperti yang kita ketahui bahwa ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang dilaksanakan pada Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum menjadi satu buku yang berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi yang diluncurkan di Menho Bursa Efek Indonesia Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerahnya. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPN Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan lainnya. Pernahkah kalian membaca berita tentang seorang kakek tukang parkir yang pingsan di pinggir jalan karena kelaparan saat corona? Lalu, apakah kalian juga pernah melihat para YouTuber yang membeli mainan dengan harga puluhan juta atau mereka yang membeli produk makanan Oreo Supreme? Hal tersebut adalah contoh dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sendiri merupakan masalah sosial akibat adanya ketidakseimbangan dan stratifikasi sosial yang mencolok di tengah-tengah masyarakat. Pada satu sisi, ada orang yang sedang kesulitan sekedar mendapat makanan pokok, tetapi di sisi lain ada orang kaya yang rela membuang duit dengan cuma-cuma. Secara garis besar, dari masalah ketimpangan sosial yang terjadi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah internal dan faktor yang kedua adalah eksternal. Dari faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri anggota masyarakat itu sendiri. Misalnya seperti perbedaan tingkat kecerdasan, perbedaan kesehatan fisik, perbedaan tingkat pendidikan, dan perbedaan motivasi hidup. Sehingga masyarakat menengah ke bawah tidak dapat bersaing dengan kalangan atas yang membuatnya tertinggal sehingga masyarakat kalangan bawah tidak memiliki penghasilan yang cukup. Sementara itu, faktor yang kedua adalah eksternal, adalah faktor yang berada di luar kemampuan anggota masyarakat yang bersangkutan. Faktor ini muncul dari kondisi sosial atau kebijakan pemerintah yang tidak adil. Kebijakan yang lebih mementingkan kalangan atas dan tidak memperhatikan masyarakat kelas bawah. Contohnya adalah program transmigrasi. Masyarakat pendatang biasanya akan cenderung lebih cepat berkembang daripada warga asli di daerah tersebut karena adanya kesempatan yang lebih besar diserahkan kepada warga pendatang. Hal tersebutlah yang kemudian bisa melahirkan adanya ketimpangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke akibat yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Masalah yang pertama yaitu kriminalitas. Merupakan bentuk tingkah laku yang merugikan individu lain atau masyarakat lain. Misalnya seperti proses imitasi. Hal ini dapat timbul karena rasa ingin memenuhi kebutuhan sosial mereka yang kurang. Selanjutnya, masalah yang kedua adalah kemiskinan. Merupakan kondisi di mana individu tidak mampu memelihara dirinya sesuai dengan taraf hidup kelompok lain. Selain itu, tidak mampu memanfaatkan tenaga fisik maupun mental dalam kelompok. Misalnya ketika seseorang yang hanya lulusan SMA ingin melamar kerja, pasti akan kalah saing dalam mencari kerja melawan lulusan sarjana. Akibat yang terakhir yaitu turunnya moral. Merupakan kemerosotan moral akibat dari masalah tersebut yang tidak hanya dirasakan oleh kelompok yang kurang mampu saja, tetapi juga masyarakat yang mampu juga mengalaminya. Hal ini terjadi karena tumbuh dan berkembangnya sikap individualisme dalam diri orang tersebut. Ini adalah kisah Dewi dan Putri. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% keluarga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% keluarga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan.
Ibu Putri tidak mampu mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan tidak normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan meminum nutrisi yang baik, sehingga Dewi lahir normal. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak dapat menyusul tinggi Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena itu, Putri sering terkena diare. Penyakit diare membuat pertumbuhan Putri terhambat. Sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, ia hanya di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun karena biaya dan transportasi mahal, Putri tidak dapat melanjutkan sekolah. Ia terpaksa berhenti sekolah dan mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulusan SD harus puas bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan perlindungan yang minim. Bagaimana sih upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan tersebut? Masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini membuat mudah terjadinya ketimpangan sosial. Upaya yang pertama adalah dengan peningkatan kualitas penduduk. Cara untuk meningkatkan kualitas penduduk tersebut adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, baik itu alat-alatnya maupun dokter-dokternya. Melakukan pemberdayaan kelompok seperti penyuluhan kepada masyarakat. Upaya yang kedua adalah dengan melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan suatu perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, yang bertujuan untuk membuat meratanya pendapatan dalam daerah tersebut. Kegiatan ini juga harus dibarengi dengan pembangunan yang memadai, agar tidak terjadinya kepadatan penduduk yang dapat membuat terjadinya ketimpangan sosial. Upaya yang ketiga adalah meningkatkan peluang kerja. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Hal itu jika tidak diimbangi dengan peluang kerja, maka akan terjadi banyak masalah seperti kemiskinan. Dengan menciptakan peluang kerja ini, dapat mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi, karena dapat mendorong daerah-daerah tertinggal atau daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan. Sekian video tentang ketimpangan sosial ekonomi dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih.